betul. Bagaimana kita berangkat haji dan umroh, bahwa syarat daripada tawaf pun mesti suci, maka dimulai dengan taharah bersuci juga. Maka inilah kunci dari segala ibadah, yaitu bersuci atau dikenal istilahnya dengan taharah. Maka bisa kita temukan di dalam kitab fikih manapun, di dalam kitab fikih apapun, serata-rata semua pembahasan awal para ulama berkaitan dengan bab taharah. Tidak ada daripada para ulama memulai kitabnya dengan bab haji, tidak ada. Tidak ada di antara mereka yang memulai kitabnya dengan bab puasa, tidak ada. Dengan bab nikah, tapi nanti dimulai mereka pembahasan pertamanya pasti tentang bersuci itu sendiri. Maka ini penting untuk sekedar mengingat-ingatkan saya bahwa bersuci ini adalah sesuatu dan penting untuk diperhatikan, karena kunci ibadah terletak dalam taharah kita. Dan biasanya kemudian di saat para ulama membuka kitabnya dengan bab tentang bersuci, maka yang pertama dibahas oleh para ulama di dalam bab taharah bersuci itu, dan pertama berkaitan dengan masalah air yang digunakan. Jadi biasanya itu nanti dibahas dulu, bukan bauluknya dulu, bukan mandi wajibnya dulu, bukan masalah istinjaknya terlebih dahulu, tapi yang pertama kali dibahas oleh para ulama dalam bab taharah berkaitan dengan masalah air dan dipakai untuk bersuci. Di dalam mazhab kita Syafi'i, kita tidak ambil dulu dan tidak kaji dulu mazhab yang lain, cukup satu saja dulu. Di dalam mazhab kita dan mayoritas bermazhab Syafi'i ini, dan air itu dikategorikan atau dibagi kepada 4 macam. Dari nan ampe itu nanti nampak mana boleh dipakai untuk bersuci, ataupun air nan indah boleh dipakai untuk bersuci. Apakah jenis daripada air nan 4 itu? Nan pertama kata beliau, air dan dikenal dengan air mutlak atau air suci lagi mensucikan. Jadi airnya suci, sudah air suci, bisa lo dipergunakan untuk bersuci. Barabuah macam airnya ada 7 macam. Bapak Ibu murah semenanya, nan ampe muncul dari bumi, nan 3 datang dari langit, 4 dari langit, 3 nan datang dari bumi. Nan dari langit hujan, apalagi air es, atau lagi salju. Nan dari bumi air sungai, semua mata air dan laut nantinya. Maka 7 air ini pada dasarnya diperbolehkan untuk digunakan bersuci, tidak masalah. Kalau kategorinya air suci dan mensucikan. Sedangkan jenis kedua dari masalah air ini adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Maka kemudian dalam mazhab kita Syafi'i, makruh menggunakan air yang dipanaskan cahaya matahari. Kini Bapak Ibu, kita di rumah-rumah kadang ada nampak
galon-galon oren nan gadang Tuhan. Ketika nampak galon oren nan dia di rumah, kebetulan nan siang tu angin sawana-wana angin hari. Ketika awak berwudu di waktu siang zuhur, dibuka keran angin lah itu terasa. Kira-kira boleh tak dipakai untuk berwudu Bapak Ibu? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Air musyammas atau tidak? Tidak. Kalau musyammas, hukum asal memakainya makruh. Nah, kini kalau memang air itu dipanaskan di matahari, awak kemudian berwudu, angin air itu terasa, boleh dipakai ataukah makruh memakainya? Boleh. Boleh, berarti bukan air musyammas. Bukan. Bukan. Tidak langsung. Otaknya tertutup maka tidak masalah. Andai tidak pakai tutup, Boleh. berarti musyammas. Andai misal galon oren itu tidak ada tutupnya, dia hilang. Tiba-tiba di musim-musim angin model petang ditembak di cahaya matahari, angin air itu. Ketika angin turun ke bawah, awak pakai bulu, angin musyammas atau tidak Bapak Ibu? Tidak. 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 Ternyata nan dikategorikan dengan air yang musyammas ini dua syaratnya. Nan pertama, air itu dipanaskan oleh cahaya matahari, dan yang kedua syaratnya, wadahnya atau tempatnya terbuat dari besi, logam, tembaga dan sejenisnya. Jadi bila air ko dikatakan dengan air dengan musyammas, ketika tampiknya terbuat dari besi, tempatnya terbuat daripada logam dan dipanaskan oleh cahaya matahari. Ketika itu awak punya, maka itu hukum asalnya memakai air tersebut makruh dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau pangan itu segala tuangi sebelahnya, mukaruh dipakainya, icampaan saja, tidak. Hilang sifat makruhnya ketika air ini dingin kembali. Jadi tidak usah dulu dibuang. Angin mah buang, tidak usah dibuang. Kenapa tidak usah dibuang? Ketikalah dingin air itu, maka boleh dipakai kembali. Kenapa dalam mazhab kita Syafi'i memakruhkan itu? Ternyata dalam mazhab kita Syafi'i, kita buka dalam kitab-kitab beliau mengatakan, wala akrahul ma'al musyammasu illa min jihadi tib, kecek beliau, tidaklah aku memakruhkan air yang musyammas itu melainkan karena adonan tidak bagus menurut kesehatan, andai air itu kanai ke kulit, itu sebabnya. Jadi kata beliau, ketika ditanya ke orang-orang yang paham dengan kesehatan, airnya dianginkan di wadah dan terbuat dari logam, besi, dipanaskan di matahari, disiramkan ke kulit, tidak rancak. Maka sebab itulah aku memakruhkan air musyammas. Itu kok dimakruhkan oleh Imam Syafi'i. Kita bahas Imam Syafi'i saja. Yang lain itu nanti tidak sebanyak ini. Kata imam yang lain, misal air itu suci je, bernajis je, itu saja. Ya, Bu. Iya, kalau air dicari dalam air, kenapa? Logamnya betul, tapi panasnya itu bukan di mataharinya, karena apinya saja.
Jadi menurut daripada arti kesehatan kata Imam Syafi'i dan jadi masalah dia langsung karena cahaya mataharinya. Jadi menembak cahaya matahari langsung ke air itu, sedangkan air itu berada di dalam wadah dan terbuat dari logam dan sebagainya. Kalau nan dianginkan bagaimana? Nan dianginkan tidak masalah. Kenapa? Dia bukan dipanaskan langsung di cahaya matahari, tapi dipanaskan oleh api kompor. Itu sebabnya. Ustaz, kok beda no matahari? Api kompor. Sepanjang dan aku tahu dari pendapat Imam Syafi'i itu kan masalah kesehatan lagi. Itu kan masalah kesehatan. Karena kata Imam Syafi'i, aku tidak memakruhkan kecuali ada hal yang tak baik menurut kesehatan. Kalau kita lihat di dalam kemudian masalah kesehatan dalam kitab Atibnya Imam Ibnu Sina misalkan, ternyata ada perbedaan terhadap air yang dipanaskan langsung oleh cahaya matahari atau api itu. Tapi orang tidak tahu belum, karena itu kan masalah kesehatan dan mengkajinya. Tapi itulah alasan Imam Syafi'i, kalau langsung karena cahaya matahari air tadi, sedangkan air itu berada di dalam wadah logam tembaga, agak kurang rancak untuk kulit, makanya dimakruhkan. Itu saja. Apa sakit itu kalau cahaya matahari itu, Ustaz? Apa contoh sakit? Merusak ke kulit itu senampaknya. Contoh kulit itu kok pelupuk, memang apa tuh? Kadang bentuk-bentuk gatal-gatal, kadang bentuk gatal-gatal, kadang bentuk alergi di kulit dan hal yang sejenisnya lain. Model itulah yang disebutkan beliau, dan itu alasan kenapa beliau memakruhkan. Tapi kalau salah satu terjadi tidak, makanya galon-galon yang di atas rumah itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Kan dia ingat cahaya matahari, betul. Tapi wadahnya tidak terbuat dari logam, kan dari plastik itu. Makanya tidak ada masalah. Berarti kalau diteliti dari kesehatannya, yang jadi masalah itu apanya? Wadah logamnya dan langsung cahaya mataharinya. Ternyata kalau cahaya matahari langsung mangitkan di dalam wadah dan logam, itu dan merusak kulit. Buktinya tiba di masalah dan plastik, beliau tidak memakruhkan. Berarti tidak ada hal yang tidak bagus di dalam hal itu. Itu alasannya Imam Syafi'i membagi air tunan kedua dengan istilah musyammas. Itu gambaran dengan air musyammas. Kalau dia rumah-rumah yang orang keliling, lalu pakai cahaya matahari sebagai oh iya benar. Kalau nanti ada gambarannya seperti nanti hotel-hotel biasanya, iya. Seperti nanti hotel-hotel pun biasanya memakai ini. Apakah hukumnya? Kata beliau, seperti kata Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawiyah, kullu ma'in min ba'in anbin aw salihin aw bi'rin samahin aw barin aw sarjin musakinin wa ghairi musahinin fasawfu bihi jaizun. Airkah air hujan, air apapun itu, dan dipanaskan kemudian lewat apa namanya itu, panel surya, maka hukum asalnya boleh, tidak masalah. Karena panel surya itu cuma mengambil daya serap panasnya, sedangkan dan musyammas langsung cahayanya itu mengikat ke airnya. Itu kata beliau bedanya. Dalam kontemporernya beliau tidak masalah. Ibu. Tapi kalau tidak ketinggian diletakkan apa tinggi Ustaz, itu tak bisa harus tinggi Ustaz. Ada matahari dia Ustaz. Kalau yang panel surya itu, Enggak, yang kalau kecil kalau kena panel surya kan tak masalah. iya, Tapi potensi yang langsung ditembak matahari itu harus tinggi loh. iya harus tinggi, iya. Jadi masalahnya Ustaz.
Kalau memang letaknya tinggi, pokoknya asal wangi di matahari maka makruh punya. Walaupun nanti awak letak ember di bawah saja misalkan, bukan ember sesuatu dari logam, air awak dalam dorong misalkan, lain di bawahnya ditembak di matahari langsung anginnya seketik, tetap hukumnya makruh. Jadi Pak solusinya Ustaz, dia itu satu-satunya Bukan tak pilih cuma makruh saja. Berarti kalau tidak ada jalan lain untuk mencari air yang akan dipakai, apakah itu tidak masalah. Tapi hilang makruh airnya bila ketika airnya sudah dingin kembali. Berarti dipakai untuk zuhur tu dulu, tak dulu air kemarin dicari pakai dan zuhur tu. Sudah dipakai untuk zuhur, kita untuk bersuci dan boleh. Ketika makruhnya, ketika lah dipakai zuhur, biarkan saja. Atau nanti tiba di asar dingin ada apa lagi. Karena makruhnya saat panas itu saja. Ya Bu. Pakai air nanti panaskan api saja tidak masalah. Di kompor saja masalah. Karena yang kalau dipanaskan api tidak masalah, karena tidak merusak untuk kulit kata beliau. Jadi yang masalahnya awak tak tahu dulu di bidang kesehatannya, kenapa kalau yang di logam langsung matahari memanaskan rusak tidak baik untuk kulit. Karena Imam Syafi'i bagi alasan begitu. Termasuk kata beliau yang penting panas. Iya, walaupun tidak panas terlalu panas, yang penting wangi karena sebab cahaya matahari itu kecil. Sebabnya tidak di pertama, sebabnya langsung ditembak matahari, sebab wadahnya itu yang mas. Iya Bu. Contohnya orang sakit. Kalau contohnya pasti ada, kenapa pasti ada? Ulama itu tidak mungkin menetapkan hukum kalau barang itu tidak terjadi. Kalau tidak nampak nyata barangnya, tidak mungkin yang memakruhkan. Tidak nampak nyatonya, tidak mungkin mereka mengharamkan. Berarti tidak nampak nyatonya lah, maka Imam Syafi'i berani berkata, aku memakruhkan karena sebab adonan tak rancak untuk kulit manusia. Berarti adonan nampak di beliau di saat beliau hidup, maka kok keluar hukum itu. Itu gambaran berkaitan dengan air musyammas. Apa itu? Oh, makruh itu. Makruh itu sesuatu yang andai dikerajukan tidak berdosa. Tapi andai ditinggalkan baru dapat pahala. Jadi dikerajukan pun tidak masalah sebenarnya. Tapi andai ditinggalkan baru dapat pahala. Semua dimakan jadi yang turunnya. Semua dimakan petai. Dimakan petai yang dah aja. Dimakan dia jadi yang dah aja. Tapi kok ditinggalkan baru dapat pahala. Itu yang makruh musyammas. Kemudian ada jenis air dan ketiga, dan dikenal kemudian dengan airnya suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Terbagi air ini kepada dua, dan pertama bernama mutaghayyir. Apa itu air mutaghayyir? Air yang berubah. Contohnya, kita punya air suci putih jernih, dimasukkan sesuatu yang suci bernama kopi atau teh. Suci tak airnya? Suci, tapi tidak bisa digunakan bersuci. Dia telah berubah, itu namanya
mutaghayyir namanya. Jadi barang ko airnya suci dicampur dengan sesuatu dan suci, berubah warna, berubah nama airnya sekali. Nah, jadi kalau airnya putih biasa, disiang teh bernama air teh, disiang kopi bernama air kopi, disiang susu bernama air susu, airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada juga nanti yang kedua dalam air suci tapi tidak mensucikan, dikenal dengan air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Air nan kejatuhan sesuatu, air nan kejatuhan bekas dari bersuci awak. Misal kita punya tampek air, kalau lebih 2 kulah tak masalah. 2 kulah tu barang itu, ulama beda-beda. Tapi kata Syekh Wahbah Zuhaidi, kurang lebih 2 kulah itu 270 liter air. Itu minimal 270 liter. Kalau kita punya bak mandi misalkan, lain panuh air itu 270 liter. Kalau lainlah lebih dari 270 liter, berwuduk pun Bapak Ibu, jangan meloncik air wuduk tu ke dalam bak tu lagi. Maka tidaklah masalah karena airnya lebih dari 2 bulan. Tapi kalau kini bak-bak rumah kan MB biasanya kini. Ketika kita punya MB itu tak sampai 2 bulan. Maka andai wak bau luak di siko, bau luak menyiram air, jatuh baki wuduk tu ke dalam air dan ember tadi, maka air ember itu dinamakan mustakmal dan tidak boleh dipakai bersuci lagi. Yang bukan tak boleh dipakai, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Berarti untuk bau luak jangan mandi wajib, untuk mandi biasa boleh, karena bukan bersuci. Itu masalahnya. Makanya kadang dalam bab taharah ini penting satu keluarga tu paham bab taharah. Kadang dia awak lain waktu sawan supaya awak bau luak tidak jatuh air ke sini. Tapi nan anak awak bau luak lain yakin awak tak ke sini lari airnya. Dan kemudian orang yang di rumah awak lain yakin awak bau luak tak kesinan larinya. Ketika ada satu pun kemudian nan balik air bagi wuduk tu ke dalam tampik air nan kurang dari 2 kulah, air tu tak boleh dipakai bersuci. Awak pun tak bisa memakainya. Jadi makanan paling rancak itu memang untuk bersuci ke, bau luak kah, mandi kah dengan air keran atau mandi pakai shower itu. Itu lebih aman. Karena kalau pakai keran bau luak itu jalih, tak mungkin kemana kembali lagi. Tapi kalau pakai keran jalih. Lebih hati-hati dengan itu. Boleh dengan bak, boleh dengan tempat air boleh, tapi itu pastikan jangan ada bekas wuduk tu dan jatuh ke sini balik. Atau kita mandi, ketika mandi bahawa kurang dari 2 kulah, mandi siram ngancang, banyak air tu jatuh ke sini balik, maka airnya disebut mustakmal, suci airnya tapi tidak bisa mensucikan. Dan ada juga nanti air yang keempat dikenal dengan air mutanajis, air yang bernajis. Ketika airnya kurang dari 2 kulah 270 liter, masuk najis ke dalam, otomatis air itu berubah menjadi air najis. Kalau air itu kemudian banyak masuk najis, dicari dulu berubah tak warna bau rasanya. Kalau tak berubah tak masalah. Kalau airnya lebih 2 gula.
nan kurang 2 kula aku nan jadi masalah. Air dak sampai 2 kula masuk najis, otomatis menjadi air najis. Apa contohnya? Itu nan bak-bak pencuci kaki itu. Bak-bak pencuci kaki di muka sampai ulu musaji. Itu masalahnya. Kenapa itu yang jadi masalah? Diletakkan bak cuci kaki itu di muka pintu sampai orang berwudu. Sementara air itu taganang, ndak ada air masuk, indak lo ada air keluar di ujungnya. Ketika air itu tidak masuk, ndak ada keluar, air itu taganang, masuknya orang dari luar. Lah yakin orang yang masuk tu kaki yang tak do dan tak bernajis. Andai ada kaki orang kau bernajis, dimasuknya kaki yang ke dalam bak tadi, maka berubah bak tu menjadi air bernajis. Awak sudah berwudu dari dalam, pas keluar dipijak kaki ke dalam air itu, maka kaki awak pun bernajis. Dibawa ke sembahyang kamu saji dalam keadaan bernajis, maka tidak sah salat dalam kondisi bernajis. Jadi itu hati-hatinya bahaya kalau ada bak-bak sampai cuci kaki. Boleh dibuat dah, ada buat dah, tapi jangan ada air masuk dan tarik air keluar di ujungnya, sehingga air itu mengalir tadi, bukan taganang. Kalau air mengalir, tidak masalah. Kalau mengalir tadi, dibuatnya ke bawah. Tapi mesti gadang air terbuka di timur. Gadang air terbuka, gadang sampai pembuangannya, barunya mengalir. Tapi kalau baknya ada, sampai keluar airnya sedang keran gadang terjun belum, kemudian keluarnya berlubangnya sedang terjun belum, itu belum mengalir airnya, masih disebut dengan taganang, maka disebut air mutanajis. Jadi bagaimana caranya? Kalau bak tamu dia warna model-model itu, bak caranya lain. Dia tak ada caranya lain. Longkah sih kok tahu apa itu? Malu kok tahu dikali melongkah itu. Ada cara lainnya. Bawa se air sagayok dari dalam. Sudah wak bau luak, nanti pijaklah kaki kaya itu bagian. Sudah dipijakkan air sagayok itu silamkan ke kaki bagian. Itu memastikan supaya kaki tidak bernajis. Kita ambil contoh daki saja kan besar tu. Lampu sampaikan itu di jami, lampu sampaikan. Bapak Ibu kalau lihat di muka WC itu mana air bak gadangnya tu di jami itu. Lagi itu sampaikan, Bapak Ibu cari sudah kadang airnya seketik, sudah itu kasih di dalam, anak-anak tu siang-siang tu mengancang-ancang di sini. Asia bisa memastikan air itu suci. Air itu nanti dibawa ke lampu keluar dari luar dari dalam, nanti pijaklah air bernajis, naik kurang jam-jamnya bernajis masuk ke dalam musajinya. Jus sejadah dan dipijak pun bernajis sebenarnya. Itu pentingnya masalah taharah itu. Jadi kalau nak rancak mana memang dibuat-buat lah, tapi jangan kemudian hal yang seperti itu. Kalau nak rancak tu menjadi pasal sayur tu rancak pasal sayur tu baru turun ke bawah, kau sampai laki-lakinya baru tu ke bawah, diarahkannya sampai buang air sekali. Nanti sudah buang air, selesai baru diarahkan ke tempat bau luak. Dari sampai buang air ke sampai bau luak, dia tak cik dulu ada bak air yang mengalir. Jadi sudah bau luak pijak ke dalam, pasti buat sampai bau luaknya mana, lah rasih tak ada najis lagi. Tinggal bau luak baru naik ke atas lagi. Atau mana di Masjid Agung rancak itu. Kalau Masjid Agung itu jauh. Dan jauh itu waktu di luar pintu disiapkan orang air sembe. Ibu tarik itu. Jadi setiap orang keluar dia ambil gayung serang kakinya. Jadi barasi orang pakai kamu sendiri. Sampai di situ, tiga kan pakai keran dari situ. Yang laki-laki pakai keran. Jadi jalihlah barasi masuk.
nan jadi masalah nan pakai tampe bak-bak cuci kaki itu. Jadi kalau bak-bak cuci kaki itu lihat bukan tak masalah, tapi pastikan airnya mengalir terus. Termasuk juga nanti awak mencuci pakaian. Ketika awak mencuci pakaian, mohon maaf, ada satu celana bapak-bapak kok misal karena najis sebab air pipisnya. Ketika karena air pipisnya walaupun sedikit bernajis celananya, kemudian ibu mencuci, mama suami ke masih cuci semuanya. Jo serawa apa angkanya percikan air pipis tadi, disiram air ke dalam, diputar. Maka saat memutar semua pakaian yang di dalam bernajis segalanya. Jadi dipastian cilu marah rasulnya karena najis dia akan dulu dan tidak masuk mesin cuci. Mana kami bernajis, koyo ragu aku rasul karena najis. Baca rohnya, tidak usah cuci pakai tangan, ambil saja ini siramkan saja. Siram lah mengalir air itu ke bawah sebelahnya, hilang najisnya itu, baru dimasukkan dalam mesin cuci. Karena menghilangkan najis dan pertengahan dengan cara mengalirkan air. Pertengahan itu buang air ketewa, buang air gadawa. Kalau najis ringan apa contohnya? Itu nan buang air kecilnya anak bayi usianya 2 tahun belum makan apa-apa kecuali ASI dari ibunya saja. Maka andai karena pipisnya ke pakaian cukup dipercikkan saja, selesai. Tapi anak pola sabuah dimakannya, berarti najisnya ke pertengahan. Baca mensucikannya, mengalirkan air. Ini sama mulai tadi, alirkan air di pakaian itu mana ragu sudah itu baru dimasukkan. Kalau dimasukkan sekali, maka air itu di awal yang berputar, berpindah najis ke dalamnya. Itu masalahnya. Termasuk juga saat awak mencuci ayam cium. Kita beli ayam seekor, dimasukkanlah ke wadahnya. Lalu isian air, kan diberasi-berasian darahnya. Sudah itu dipanganai, ditiriskan biasanya. Sudah itu diisiannya lagi, berasi, tiriskan lagi. Di situ. Kalau cuma model itu cara mensucikannya, maka ayamnya tetap dalam kondisi bernajis. Jadi macamnya berasihlah darahnya model itu selesai masalahnya, lah berasih darahnya, nanti ke wadah sampai ayam tadi, ke wadah baru, ambil sepotong 2 potong, lalukan dia mengalir, baru pindah kembali. Lalukan dia mengalir, baru pindah kembali. Karena menghilangkan najis itu cuma dengan cara mengalirkan air. Jadi boleh itu caranya. Tak ditulis-tuliskan saja, kalau ditulis-tuliskan kan tak mengalir airnya. Nanti airnya tak ganap di dalam wadah tadi. Tuliskan, isi bagian, tuliskan, bernajisnya. Termasuk juga talur. Kalau talur itu kan keluarnya mohon maaf dari duburnya ayam. Berarti saat keluar itu kadang ada kotoran-kotoran ayamnya. Kalau bapak ibu kamambek talur atau sapi sebelum dipacahkan siapa yang itu? Karena saatnya dipacahkan malakiklah talur itu keluar dari cangkangnya, sedangkan cangkang itu bernajis. Jadi seandainya sudah siap, Allah pacahnya menghilangkan najisnya. Namun itulah cara menghilangkan najis itu. Jadi hati-hati dengan najis. Sepanjang kemudianlah bernajis, maka tidaklah boleh dipakai lagi airnya. Maka dari 4 air tadi cuma 1 yang bisa dipakai, air suci dan mensucikan atau dikenal air mutlak. Air musyammas makruh memakainya, air suci tapi tidak mensucikan, mustakmal atau mutaghayyir tak boleh dipakai, apalagi air bernajis tidak boleh dipakai. Itulah persoalan
dari airnya. Ketika airnya lah batuan lah jalih mana dipakai, pakailah itu, hilangkan hadas kecil dengan bau luak. Nanti ada pula petunjuk bau luaknya. Nanti ada pula petunjuk bakakah cara bau luaknya. Misal, ketika bau luak Quran kan menyebut wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu itu hingga siku. Kalau kalimatnya basuh tangan hingga siku berarti dari mana mulainya Bapak Ibu? Dari jari berarti karena hingga siku. Kini ketika bau luak di keran, banyak yang nampak orang bau luak di keran itu dari siku ke jari. Boleh tak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Karena kecik Quran kan basuhlah tanganmu hingga siku. Itu kecik Qurannya. Awak balik kan, awak balik dari siku ke jari dulu. Boleh? Dan tidak boleh kalau dari siku ke jari. Tapi nantilah pembahasannya. Nantilah. Ya Bu. Batasnya siku. Iya. Nanti juga ada penjelasan ulama dalam memahami makna ilahnya sebenarnya. Ilah itu. Ada yang mengatakan ilah itu hingga, ada yang mengatakan min boleh dari. Jadi maksudnya afdalnya kenapa dari siku, dari jari? Karena saat waktu membasuh dari jari, otomatis air itu langsung masuk ke kuku-kuku bawah. Maka turun ke bawah. Tapi kalau basuh dari siku boleh juga, karena dia mengartikan ilah itu dengan makna min boleh dari. Tapi khawatirnya kalau dari siku airnya tak masuk kukunya. Nah itu sih masalahnya. Boleh kedua tidak masalah. Termasuk cikgu tadi mungkin menunjukkan batasan basuhnya, itu gambarannya. Nanti di bawah ada cara-caranya. Pakai pula lah air itu untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi. Nanti pula lagi kita lanjutkan lagi bodohnya ba'am, mandinya ba'am, dan gunakan pula untuk menghilangkan najis. Nanti kita terangkan lagi najis mukhaffafah, mutawasitah atau mubalazah. Itu nanti yang diterangkan. Tapi intinya dalam bab taharah, kunci pertama pembahasan berkaitan dengan air dan akan dipakai bersuci. Ya Bu. Seandainya itu saat bulan kan ada musim panen, air dari yang bulan yang hujan, hujan tak buat dari air hujan. Boleh masalahnya. Yang jatuh dari yang tak Ustaz, tampuangnya mana itu? Oh iya. Air sari Ustaz. Kalau air dari jatuh sepanjang yakin tidak ada najis jatuh hari. Tapi kalau seandainya yakin misalnya, kadang itu lagi malam musaku dia kisah main kering. Kadang ujian macam-macam ragu. Kalau memang ragu, maka kategorinya tidak suci mensucikan. Tapi kalau yakin tak dicari, tak ada nampak asal cari airnya, tak ada bahan, maka boleh. Tapi kalau lah 2 bulan nanti waktu Allah lebih 2 bulan, tak jalih najisnya lagi. Bau tak berubah, rasa tak berubah, warna tak berubah, maka airnya suci mensucikan. Ya, ya. Kami Ustaz ada main-main cuci tapi itu ada WC Ustaz di bawah kami manasah Pak Ustaz sucikan. Oh, tak ada karena airnya itu pertama airnya lagi 2 bulan. Yang kedua kalau ditabikkan airnya kan ada keluar masuk, berarti dinamakan air mengalir. Sama dengan mencuci batang air di sungai. Siku orang buang air, siku orang buang air. Siku ibu mencucinya. Anda ada sedang mencuci itu nampak airnya lalu saja. Anda ada kenapa airnya mengalir? Ya Pak. Bagi dia tidak suci dan tidak lagi menunjukkan kata boleh kita salah di AKB yang memang mengalir bukan, tapi dia ada unsur. Kalau air kolam walaupun berubah tidak masalah, karena jumlah airnya debitnya lebih dari 2 bulan. Jadi
ada masalah. Kalau air kapur itu kalau sepanjang tak terlalu kari baunya, wah pakai kopi itu tidak bau dan ada, pakailah beli. Tapi kalau memang saat dipakai itu baunya menyanyi benar, berarti banyak kopi ini kok. Baca runya, tampung diambil, diamkan dulu. Nah, biasanya air nama itu kalaulah didiamkan turun ke polanya di bawah atau dipakai baru boleh dipakai. Itu kalau soal kapolnya. Itulah nanti persoalan air, ya Pak. Biasanya kan kalau ini kan hari di dingin Ustaz ya. Iya. Jadi mandi dengan menggunakan air panas. Nah, masuk air panas kemudian masukkan air dingin. Tetapi posisi daripada wadah itu lebih jauh dari kita mandi Ustaz. Nah, kemudian setelah kita mandi, apakah sisa air dari yang kita mandi itu bisa berwudu? Mandinya mandi biasa atau mandi wajib, Pak? Mandi biasa. Oh, kalau mandi biasa tak masalah, boleh. Misal kita punya air 1 ember, dipakai mandi biasa, banyak bekas air itu jatuh balik. Ini ceritanya kita mau berwudu setelah mandi, sisa air itu kita gunakan untuk berwudu. Sementara air yang kita mandi itu tidak jatuh ke Iya, tidak masalah, boleh. Bahkan kalau sisa air itu jatuh kembali beberapa tetes ke tempat wadah atau ember tadi, yang penting tidak berubah airnya, maka tetap boleh. Kenapa? Airnya bukan dipakai untuk bersuci. Jadi kalau air bersuci dipakai bersuci lagi, bekas bersuci dipakai bersuci itu tidak boleh. Mustahil. Tapi kalau sekedar mandi saja boleh, tidak masalah. Kalau dipakai untuk mandi wajib itu masalahnya. Kalau pakai wajib sepanjang ada bekas mandi wajib itu jatuh kembali, maka ia tidak boleh pakai bersuci lagi. Tapi dipakai mandi biasa boleh, tidak masalah. Hanya kan mustahil itu kan air bekas bersuci tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau air bekas bersuci, misalnya dia upaya mana, wah mandi wajib pakai air dulu. Langsung wak tampung di bawahnya yang untuk apa gunanya? Untuk mandi biasa boleh, tidak masalah. Untuk mandi biasa tidak boleh. Kenapa? Mandi biasa kan tidak mesti suci dan mensucikan. Itu masalahnya. Ya Pak. Lupa salat bagaimana Ustaz? Itu masalah kali itu. Tidak. Kalau untuk salat berarti kan yang untuk bersuci boleh. Tidak boleh lagi. Tidak, bukan mandi lagi, cari air suci untuk bau aja. Air suci sucikan. Jadi pokoknya yang tak boleh itu air bekas suci dipakai untuk suci kembali. Itu maksud mustahilnya. Itulah pada ini berkaitan dengan taharah bab airnya. Nanti kita lanjutkan kembali dalam bab-bab taharah berikutnya, dalam wudhu, dalam juga hal-hal lainnya. Kita pada ini bisa kami sampaikan, maaf atas segala kekurangan. Kalau sesuatu yang tidak pada tempatnya maka mohon dimaafkan. Al-fakir adalah Allah.